Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik berada dalam keadaan yang sehat dan semangat supaya kita bisa belajar bersama lagi dengan Kak Dewi. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar tentang memahami sebuah cerita. Nanti kita akan bersama-sama belajar membaca dan juga memahami isi cerita yang kita baca nanti. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Kita lihat bersama-sama. Baik, ini adalah sampul dari bacaan yang akan kita baca nanti. Berjudul Buah untuk Tuan Kasuari. Nah, kira-kira dari sampul yang kita baca ini, kalian tahu tidak ya, bagaimana kira-kira kisah yang ada di dalam cerita ini? Benar sekali, cerita ini akan menceritakan tentang sebuah cerita hewan-hewan atau juga disebut fabel. Nah, kalau kita melihat di sampul ini, hewan apa saja yang kamu temukan? Ada gajah yang paling besar sendiri. Yang kedua ada ular. Benar, kalau kita ke bagian pojok sini, ini hewan apa ya? Apakah ini hewan kanguru atau tupai atau apa ya? Nah, selain itu kita juga bisa menemukan tikus kecil di sini. Nah, di sebelah pojok atas ini ada seekor burung. Apakah ini sang tuan kasuari? Kita cari bersama-sama ya. Sekedar informasi, buku yang Bu Dewi akan bacakan ini berasal dari buku yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Bapak Ibu bisa mencoba mencarinya di alamat buku.kemdikbud.go.id. Di sini Bapak Ibu bisa mencari berbagai buku teks kurikulum merdeka, kurikulum 2013 ataupun buku non-teks seperti yang akan kita baca ini. Nah, mari kita mulai bersama membaca tentang buku dengan judul Buah untuk Tuan Kasuari. Baik, di halaman pertama kita lihat ada berbagai gambar ya. Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Pak Kupu-Kupu adalah kepala desa Fantasa. Ini hari pertamanya bekerja. Dia sangat bersemangat. Dia ingin desa Fantasa bersih. Selama ini, desa Fantasa kotor dan berantakan. Pak Kupu-Kupu harus mengajak warga menjaga kebersihan. Wah, kita lihat di sini. Apa yang sedang dilakukan Pak Tikus dan Bu Tikus? Nah, dalam halaman ini ada pertanyaan. Kita menemukan ada Pak Tikus dan Bu Tikus di sini. Kira-kira apa ya yang mereka lakukan? Di sini kita juga menemukan Pak Kupu-Kupu. Pada bacaan tadi disebutkan, apakah peran Pak Kupu-Kupu di desa Fantasa? Peran Pak Kupu-Kupu di desa Fantasa adalah kepala desa. Dan ini adalah hari pertamanya bekerja. Coba Kak Dewi tanya, kira-kira bagaimana perasaan Pak Fantasa untuk pertama kalinya dia bekerja sebagai kepala desa? Benar sekali, dia sangat bersemangat. Selanjutnya, apa yang ingin dilakukan Pak Kupu-Kupu untuk desanya? Benar, Pak Kupu-Kupu ingin desa Fantasa bersih. Karena sebelumnya ternyata desa ini kotor dan berantakan. Nah, supaya desa Fantasa tetap terjaga kebersihannya,
Pak Kupu-kupu mengajak seluruh warganya untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, ayo kita cari tahu apa yang dilakukan Pak Tikus dan Bu Tikus yuk. Nah, di gambar ini ternyata ada burung, sarang, kupu-kupu, dan juga para tikus. Aduh, ternyata tikus kecil tidak bisa keluar dari sarang. Sarangnya tertutup banyak buah pala. Buah pala berjatuhan dari sarang keluarga julang. Pak Kupu-kupu menyuruh Pak Julang untuk membersihkannya. Namun, Pak Julang tak bisa melakukannya sendiri. Dia perlu bantuan. Nah, di sini kita tahu ternyata buah-buah yang berjatuhan ini adalah buah pala. Nah, di sini ternyata tikus kecil tidak bisa keluar dari sarang karena sarangnya tadi di sebelah sini tertutup banyak sekali buah pala. Nah, berasal dari mana buah pala tersebut? Buah pala tersebut ternyata berjatuhan dari sarang keluarga Pak Julang. Nah, di sini Pak Kupu-kupu ingin membantu keluarga tikus, sehingga Pak Kupu-kupu meminta Pak Julang untuk membersihkannya. Kira-kira Pak Julang bisa tidak ya melakukannya sendiri? Ternyata tidak, karena buah pala yang banyak sekali berserakan menyebabkan Pak Julang tidak bisa membersihkannya sendiri. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang dilakukan Pak Julang agar bisa tetap membersihkan buah pala yang menutupi sarang tikus tersebut? Yuk kita cari tahu selengkapnya. Selanjutnya, selain permasalahan ada di sarang tikus dan rumah Pak Julang, ternyata ada permasalahan lain di sini. Mari kita baca bersama-sama. Wah, tanah berserakan di mana-mana. Sarang Tuan Namdur menjadi kotor. Keluarga kelinci penyebabnya. Dari tadi mereka menggali-gali tanah. Kita perhatikan, di sini keluarga kelinci, mereka menggali-gali tanah. Selanjutnya datanglah Pak Kupu-kupu. Pak Kupu-kupu menyuruh mereka merapikan tanah itu. Bu Kelinci segera menyapunya. Namun, kelinci kecil malah bermain perosotan di gundukan tanah. Nah, sekarang kita perhatikan. Permasalahan selanjutnya ada di sarang Tuan Namdur. Sarangnya menjadi kotor. Kenapa penyebabnya? Benar, ini karena keluarga kelinci. Mereka menggali tanah sehingga sekitaran sarang Tuan Namdur menjadi kotor. Pak Kupu-kupu sebagai kepala desa meminta Ibu Kelinci untuk menyapu. Namun ternyata kelinci kecil malah bermain perosotan di gundukan tanah. Selanjutnya kita lihat, apakah ada permasalahan lagi? Kita lihat di sini ada buah kersen, ada para ekidna, Tuan Kaskus, dan Pak Kupu-kupu. Aduh, banyak buah kersen menancap di duri para ekidna. Buah-buah kersen itu sisa makanan Tuan Kaskus. Kita lihat di sini adalah Tuan Kaskus. Dia memakan buah-buahan kersen yang sisa buahnya dibuang berserakan ke tanah. Karena di bawah pohon ada para ekidna, hewan-hewan ini yang memiliki duri-duri lancip, sisa buah tadi menancap dan menempel di duri mereka. Pak Kupu-kupu meminta Tuan Kuskus membersihkannya. Tuan Kuskus akhirnya turun untuk menolong para ekidna. Namun,
Sebenarnya dia mengantuk. Nah, selanjutnya Pak Kupu-kupu mengumpulkan warga. Ia menyampaikan bahwa kebersihan desa Fantasa harus ditingkatkan. Semua hewan harus ikut membersihkan desa. Untuk itu, Tuan Kaswari bersedia membantu. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah para hewan penduduk desa Fantasa. Dan di sini Pak Kupu-kupu sebagai kepala desa yang menyampaikan himbauannya kepada para warga. Nah, selanjutnya di sini adalah Tuan Kaswari yang siap membantu warganya untuk membersihkan desa. Warga setuju, mereka ingin desa Fantasa bersih. Namun, Bualabi khawatir. Setiap hari Pak Kaswari akan sibuk. Lalu, kapan dia mencari buah untuk anak-anaknya? Nah, karena tadi Pak Kaswari bersedia membersihkan desa, di sini Bu Walabi khawatir kira-kira nanti Pak Kaswari sibuk tidak ya? Apakah dia sempat untuk mencarikan anak-anaknya buah untuk makan? Kira-kira inisiatif atau ide apa yang akan diberikan oleh para warga? Ada inisiatif yang kemudian disampaikan. Warga harus bergotong royong, kata Pak Kupu-kupu. Tiap hari, warga harus memberi buah untuk keluarga Kaswari. Pak Kupu-kupu menyiapkan daftar buah-buahan yang harus mereka bawa. Desa Fantasa mulai terlihat bersih. Kita lihat, karena tadi membersihkan desa adalah tugas Pak Kaswari, namun keluarganya jadi tidak terurus. Sehingga Pak Kupu-kupu meminta para warga untuk memberikan buah untuk keluarga Pak Kaswari, dan Pak Kupu-kupu sudah menyiapkan daftar buah-buahan yang harus mereka bawa. Desa kemudian menjadi bersih. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Apa ya? Ada masalah. Bu Kelinci tidak bisa mengambil buah di pohon yang tinggi. Tupai Imut sulit membawa buah yang besar. Kemudian, mengapa Paman Trenggiling memberi buah yang kecil? Itu tidak adil. Nah, berikut daftar hewan dan buah yang harus dibawa. Misalnya Pak Tupai harus membawa pepaya dan pisang. Pak Kelinci membawa buah kersen. Pak Tikus membawa buah salak. Tupai Imut dan Bu Kelinci kesulitan membawa buah sesuai daftar. Sarang mereka kecil, sampah mereka juga sedikit. Bagaimana kalau mereka memberi buah sesuai kemampuan saja? Pikir mereka. Kemudian Pak Kupu-kupu pun setuju. Hewan yang sarangnya besar memberi buah berukuran besar. Hewan yang sarangnya kecil memberi buah-buah yang berukuran kecil. Nah, di sini para hewan bergotong royong dan berbondong-bondong untuk memberikan buah yang mereka bawa. Nah, kalau begini kan adil. Setiap warga menyetorkan buah sesuai ukuran sarang mereka. Tuan Kaswari bekerja dengan penuh semangat. Dia selalu punya buah untuk dibawa pulang. Desa Fantasa kini bersih dan rapi. Nah, sebelum kita membahas tentang isi cerita, berikut adalah glosarium atau daftar hewan-hewan yang kita temui dalam cerita tadi. Mungkin kalian belum pernah mendengarkan nama-nama hewan yang ada dalam cerita tersebut. Misalnya, kasuari. Ini adalah burung kasuari.
Burung tersebut bertubuh besar dan kuat. Selanjutnya ada hewan walabi di sini yang ternyata sejenis hewan kanguru ya. Nah, hewan ini adalah khas Papua. Hewan ini memiliki kantong dan pandai melompat seperti kanguru. Selanjutnya ada burung julang yang memiliki paruh yang besar. Di sini juga ada hewan kuskus, hewan yang berkantong dan biasa mencari makan di malam hari. Ada juga hewan ekidna yang berkantong dan juga mirip landak. Ada juga burung namdur yang pandai menghias sarangnya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita tentang hewan atau fabel dengan judul Buah untuk Tuan Kasuari. Nah, sebelum kita mengetahui atau mencari tahu isi ceritanya, masih ingatkah kamu siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Yang pertama, ada Pak Kepala Desa. Benar sekali. Kepala desa di desa Fantasa adalah Pak Kupu-Kupu. Kira-kira sifat apa yang dimiliki oleh Pak Kupu-Kupu? Apakah dia angkuh? Apakah dia sombong? Atau bijaksana? Nah, sifat dari Pak Kupu-Kupu ini bijaksana dan baik hati ya. Kenapa? Karena sebagai kepala desa, Pak Kupu-Kupu ini berusaha mencari solusi untuk permasalahan yang ada di desanya. Selain itu, Pak Kupu-Kupu juga selalu mendengarkan ide ataupun keluhan serta solusi yang disampaikan oleh warganya. Misalnya tadi, ketika Pak Kupu-Kupu meminta warganya untuk menyumbangkan buah-buahan, ternyata terdapat masalah di situ. Hewan-hewan kecil kesusahan mencari buah-buah besar dan merasa tidak adil dengan hal tersebut. Sehingga para warga berinisiatif untuk mencari buah-buahan sesuai dengan ukuran sarang mereka. Karena menurut Pak Kupu-Kupu itu akan mempermudah mereka, sehingga Pak Kupu-Kupu pun memperbolehkan hal tersebut. Selanjutnya, ada juga Tuan Kasuari. Nah, kita ingat tadi bahwa Tuan Kasuari adalah burung bertubuh besar dan kuat. Karena ukuran tubuhnya dan kekuatannya, ia bersedia untuk membersihkan desa. Namun, terdapat permasalahan yaitu karena sibuk membersihkan desa, Pak Tuan Kasuari tidak bisa mencarikan makanan untuk anak-anaknya. Nah, di sini tadi ada inisiatif atau ide dari Pak Kupu-Kupu untuk meminta warga mencarikan buah-buahan untuk keluarga Tuan Kasuari. Nah, jadi dari cerita yang sudah kita baca tadi, kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, menjadi warga atau anggota yang dapat memberikan ide atau inisiatif untuk perubahan lingkungannya, dan juga inisiatif untuk saling bekerja sama. Nah, sekian video tentang cerita yang kita baca pada pagi hari ini. Kita akan membaca lebih banyak cerita lagi. Kamu juga dapat membaca berbagai cerita di buku kemdikbud.go.id. Silakan bisa kamu unduh secara gratis dan kamu lihat sesuai keinginan bacaan. Terima kasih sudah menonton. Nantikan terus update cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.